sayyi'aha illa anta. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali pada pembahasan kitab Hiqbah Minat Tarikh, peristiwa penting dari sejarah ma baina wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqtalil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan kitab ini berisi 3 bab. Dan bab yang pertama tentang peristiwa dari tahun 11 Hijriah sampai 61 Hijriah, dan diawali dari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali, termasuk Al-Hasan bin Ali, lalu Muawiyah, lalu putranya Yazid bin Muawiyah, dan pada masa itu terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan kita masih pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada bagian yang terakhir, yaitu ahammul ahdats fi khilafatih, peristiwa penting pada masa kepemimpinan beliau, di mana penulis menyebutkan ada 5 peristiwa penting, yaitu pemberangkatan pasukan Usamah, lalu pengumpulan Al-Quran, lalu memerangi murtadin serta penolak zakat mal, lalu perang Irak, yakni perang Zatus Salasil, lalu perang Syam, yakni perang Yarmuk. Baik, kita mulai yang pertama, infadu jaisi Usamah radhiyallahu an. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, sempat menyiapkan pasukan besar yang Nabi menunjuk seorang laki-laki yang masih remaja, yaitu Usamah, putranya Zaid bin Harithah, yang dijuluki sebagai Al-Hibbu Ibnul Hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai, putra dari orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul mencintai dia dan bapaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in kana min ahabbin nasi ilayya, bapaknya adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya min ba'di, sementara anaknya ini adalah termasuk orang yang aku cintai setelahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memangku Al-Hasan bin Ali beserta Usamah ketika masih kecil. Dan Nabi berkata, Allahumma irhamhuma fa inni arhamuhuma, ya Allah, sayangilah keduanya karena aku menyayanginya. Nabi SAW pernah memboncengnya, dan tidaklah orang dibonceng oleh beliau kecuali orang yang spesial di hati Nabi SAW, karena masih remaja orangnya. Sementara dalam pasukan tersebut ada orang-orang besar, ada hawari Rasulullah, ya, Zubair bin Al-Awwam, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya. Sampai orang-orang mengkritik apakah ia mampu. Sampailah kepada Nabi SAW berita tersebut. Nabi tidak menyukainya. Innakum kuntum tut'inuna fi imarati, sungguh kalian
mengkritik atau mencela kepemimpinannya, sebagaimana kalian dahulu mencela kepemimpinan bapaknya, yakni Zaid bin Harithah. Waimullah, demi Allah, innahu kana la khaliqan lil imarah. Sungguh bapaknya itu sangat layak menjadi pemimpin. Wa in kana min ahabbin nasi ilayya, dan ia termasuk orang yang aku cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dah, dan anaknya ini adalah termasuk orang yang aku cintai setelahnya, dan dia layak untuk menjadi pemimpin. Terkadang orang yang utama, orang yang memiliki ilmu, terkadang pendapatnya ditolak atau diragukan oleh orang-orang. Demikianlah manusia, hingga perlu untuk diluruskan, karena ahli ilmu itu berbicara dengan bimbingan wahyu, dengan pengetahuan yang mendalam, tidak sebagaimana sekedar ahli perpolitikan, ahli strategi perang. Nabi SAW dikritik atas penunjukan Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Bukankah dahulu bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah, tegar dan hebat dalam peperangan hingga mati syahid? Demikian pula anak ini, Usamah bin Zaid, apalagi Usamah ini dekat dengan Nabi SAW, memiliki kepribadian yang mulia, tinggi, cinta akhirat, cinta ibadah, cinta muslimin, dan mengikuti banyak peperangan dan juga belajar dari ayahnya yang seorang panglima perang. Anak-anak muda di zaman dahulu yang ditempa dengan Quran dan Sunnah, mereka menjadi orang yang kuat, yakni jiwanya, hingga mampu untuk mengemban jihad. Bukankah yang menaklukkan Konstantinopel seorang pemuda usia sekitar 20 tahun atau 22 tahun atau mungkin 18 tahun, Muhammad Al-Fatih. Nabi SAW bersabda, la tuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel akan ditaklukkan. Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Pemimpin terbaik adalah pemimpinnya, dan pasukan terbaik adalah pasukan tersebut, dan berhasil menaklukkannya. Ya, untuk menghasilkan demikian butuh lingkungan yang bagus, yang paling mencolok di antara yang mendukung siapnya pemuda-pemuda yang hebat, yang bisa menggetarkan dunia kafirin, adalah yang pertama, tidak cinta pujian. Tidak cinta pujian, sehingga mereka tulus kepada Allah ketika beramal. Dan yang kedua, mereka tidak minderan dengan apa yang mereka miliki, karena mereka tidak butuh dengan penilaian dan validasi manusia. Yang berikutnya, mereka cinta kepada kebaikan, amal solih dan ilmu. Dan ketiga hal ini ditutup semua hari ini lewat media sosial. Banyak generasi Gen Z, yakni usia 20 sampai sekitar 35 tahun itu terkena penyakit satu gila pujian. Maka mereka flexing, ya, sering untuk menampilkan, pamer apa yang mereka rasa itu hebat, sementara kekurangannya tidak mereka tampilkan. Yang menonton pun menjadi minder, insecure, melihat sukses di usia muda,
melihat temannya sudah memiliki kendaraan, melihat temannya memperlihatkan gaji yang tinggi sementara dia ya kuliah aja masih molor, apalagi buru-buru bekerja, apalagi buru-buru menabung, maka minder. Ya, dan juga cinta validasi manusia. Jika yang meng-like itu sedikit, maka sedih dan tidak bergairah di hari itu, dan sering membuka media sosialnya. Apakah sudah berapa yang meng-like, sudah berapa yang komentar. Ini ujian berat bagi para pemuda zaman sekarang, di samping ujian syahwat. Ya. Maka untuk menghasilkan pemuda-pemuda seperti Usamah bin Zaid, Muhammad Al-Fatih dan yang semisalnya, butuh penyaringan ekstra terhadap media sosial. Kembali ya. Pemberangkatan pasukan Usamah. Nabi mengirim Usamah dan pasukannya menuju Syam yang berada di utara Madinah. Berjalan kaki yang lebih panjang daripada Surabaya ke Jakarta, jemaah sekalian, jalan kaki. Ya. Dan yang ditantang bukan sembarangan, yaitu Romawi, Bizantium yang dulu bernama Konstantinia. Romawi ada dua, Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Timur letaknya di Konstantinia atau Turki sekarang. Yang kedua Romawi Barat yang berada di Italia atau Roma sekarang. Keduanya adalah Nasara yang memiliki benteng yang sangat kuat selama ribuan tahun, tidak pernah ditembus oleh musuh satu kali. Tidak pernah sama sekali, termasuk Persia belum mampu. Ditantang oleh Nabi SAW karena mereka sudah berani untuk membunuh utusan Nabi SAW. Membunuh utusan itu sama aja ngajak perang, karena seakan-akan menginjak-injak kehormatan muslimin. Maka Nabi memberangkatkannya. Di tengah perjalanan ternyata terdapat kabar bahwa Nabi semakin parah sakitnya hingga wafat. Maka mereka singgah dan membuat tenda menunggu komando berikutnya dari khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Saat itu ya, Abu Bakar mendapatkan masalah yang besar karena orang-orang Arab murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan khalifah dipegang oleh Abu Bakar, orang-orang Arab murtad. Berapa wilayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat? Jazirah Arabia, semenanjung Arab. Apa itu jazirah semenanjung? yakni seperti pulau tapi yang ujungnya nempel dengan daratan, itu semenanjung. Ya. Yang kawasan yang paling kuat saat itu adalah Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, terus ke timur sampai ke Oman, kemudian ke selatan sampai ke Yaman. Ya, termasuk delegasinya adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Musa serta Mu'adz bin Jabal, serta sebagian dari wilayah Syam. Ini kekuasaan Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang murtad. Sampai dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, hingga tidak dilaksanakan Jumatan kecuali di dua tempat saja, Makkah dan Madinah. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup banyak orang yang tunduk beriman kepada beliau. Ketika beliau wafat,
orang-orang banyak yang murtad. Apa hikmah terbesar di sini jemaah sekalian? Bahwasanya ujian dunia itu sangat besar dan berat. Sangat besar dan sangat berat. Karena orang-orang awam itu biasanya mengikuti yang memiliki kuasa serta memiliki harta. Apalagi pemimpin mereka telah wafat. Ya, maka orang-orang yang imannya itu lemah, apalagi belum sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak yang murtad seperti orang-orang Yaman. Muncul banyak nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi, seperti Fuja'ah, seperti Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi, seperti Tulaihah Al-Asadi, seperti Musailamah Al-Kazzab, bahkan wanita Sajah At-Talibiyah. Banyak orang-orang yang murtad bahkan mengaku nabi, bahkan perempuan. Ya. Dan sebagiannya murtad di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Tulaihah ya, Al-Asadi, dan dia kemudian mengaku sebagai nabi. Maka Abu Bakar berat. Yang kedua, sebagian muslimin sendiri itu menolak membayar zakat mal. Mereka hanya mau bayar zakat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pelitnya mereka. Maka orang-orang di Madinah terancam. Sahabat senior berpandangan, kita tarik kembali pasukan Usama. Bahaya di Madinah. Sementara Abu Bakar tidak berpandangan pakai logika, tapi berpandangan dengan firman Allah, sami'na wa ata'na. Rasul sudah mengikat Usama, maka Abu Bakar enggan untuk melepasnya. Berkata Abu Bakar radhiyallahu an, ya, wallahi la ahullu uqdatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak akan melepas ikatan yang sudah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau anat tayr takhtafuna wasiba'a min haulil Madinah, walau annal kilaba jarat bi arjuli ummahatil mu'minin lau jahizanna jaisha Usama. Seandainya burung-burung menerkam kita dan binatang-binatang buas mengelilingi kota Madinah, bahkan seandainya anjing-anjing menggigit dan menarik kaki-kaki para ummahatul mukminin, aku akan tetap memberangkatkan pasukan Usama. Abu Bakar pendiriannya sangat kuat sekali terhadap apa yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Ya. Maka ternyata keputusan ini ambil seorang pemimpin, ya, dan dalam bab pemimpinan itu keputusan pemimpin mengikat semua anggota dan mereka harus melaksanakan hasil dari keputusan pemimpin. Akhirnya diberangkatkan pasukan Usama. Ternyata dampaknya kabilah-kabilah di sekitar yang dilewati oleh Usama ketakutan. Mereka mengatakan, ma kharaja haula'i min qaum illa wa bihim mana'atun syadidah. Tidaklah mereka ini keluar dari kaum mereka kecuali karena mereka punya kekuatan yang besar, sehingga kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah dan luarnya mereka tidak berani mengganggu muslimin yang ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika di lokasi orang-orang Romawi mereka kabur dari tempatnya dan meninggalkan harta mereka. Ketika pasukan perang
Mereka meninggalkan harta mereka, itu artinya mereka mengaku kalah dan kami jangan dikejar. Ini harta silakan kalian ambil. Maka mereka ya fayanqalibuna salimina ghanimin. Mereka pulang selamat dan juga membawa ghanimah yang banyak. Maka semakin kuat muslimin. Ini pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang merupakan peristiwa penting serta sikap kesatria Abu Bakar dalam kepemimpinannya. Kemudian berikutnya Jam'ul Quran Al-Karim, pengumpulan Al-Quran Al-Karim. Peristiwa besar yang kedua pada masa Abu Bakar As-Siddiq adalah pengumpulan Al-Quran. Bercerita Zaid bin Thabit radhiyallahu an, sang penulis wahyu. Abu Bakar dan Umar mendatangiku. Berkata Abu Bakar, wahai Zaid. Zaid itu masih muda ya, sepelantaran Ibnu Abbas. Ya. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Zaid ini usianya sekitar 11 tahun. Karena dia cerdas dan hafal Al-Quran dengan mudah, dan dia mampu baca, mampu menulis, bahkan dia bisa dua bahasa, bahasa Ibrani Yahudi, bahasa Suryani non-Yahudi. Maka Nabi mengangkatnya sebagai Katibul Wahyi, masih muda. Wahai Zaid, Umar mendatangi aku. Dia berkata bahwasanya korban dari perang Yamamah itu menelan banyak qurra ahli baca Quran, para penghafal Al-Quran. Seandainya nanti ya dibiarkan, maka mereka akan banyak yang meninggal dalam peperangan berikutnya, dan dia mengkhawatirkan Quran akan hilang. Maka dia mengusulkan agar dikumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada Umar, wahai Umar, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak melakukannya? Kata Umar, hadza wallahi khair. Ini demi Allah kebaikan. Kata Abu Bakar menceritakan terus seperti itu. Umar ya membicarakan lagi hingga Allah Ta'ala melapangkan dadaku kepada pendapatnya Umar. Fara'aitul ladzi ra'a Umar, maka aku pun mengikuti pendapatnya Umar. Wahai Zaid, kata Zaid, Abu Bakar berbicara sementara Umar la yatakallam, diam aja dia duduk. Berkata Abu Bakar, wahai Zaid, innaka rajulun syabun akil. Kamu adalah pemuda yang berakal, yakni pintar, cerdas. La nattahimuk, kami tidak pernah menuduh kamu apapun, yakni tertuduh berdusta, tidak pernah. Wa kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau dahulu menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu. Fatattabi'il Qur'an, ya. Maka telitilah Al-Qur'an. Fajma'hu, dan himpunlah. Kata Zaid bin Thabit, fa wallahi, demi Allah, lau kallafani hamla jabal minal jibal ma kana asqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Seandainya aku diberi tugas untuk memikul gunung,
itu tidak lebih berat daripada tugas yang diperintahkan kepadaku berupa mengumpulkan Al-Quran. Itu tugas berat. Ya, tugas berat, kalamullah ini. Maka berkata Zaid, "Wahai khalifah, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana bisa kalian berdua berbuat sesuatu yang Nabi tidak melakukannya? Berkata Abu Bakar, "Wahai Zaid, hadza khair. Wallahi, ini kebaikan." Kata Zaid, Abu Bakar ya mendorong terus aku hingga Allah Ta'ala melapangkan dadaku sebagaimana telah melapangkan dada keduanya. Fatatabbu'ul Qur'an, fa'atabbi'ul Qur'an, fa'atatabba'ul Qur'an, maka aku pun meneliti Al-Qur'an dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, dari tulang-tulang, dari dada manusia. Dan Zaid hanya menulis Al-Quran yang ada catatannya dan ada 2 saksi minimal. Ya, banyak sahabat Nabi yang hafal Al-Quran, tapi nggak cukup, harus ada bukti berupa catatannya. Berapa sahabat Nabi yang diberi tugas mencatat wahyu? Ada banyak ya, yaitu Abu Bakar sendiri, Umar, Utsman, Ali, termasuk pula Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan lain-lain. Sekitar mungkin 15 orang. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, maka aku kehilangan 2 ayat dari At-Taubah dan aku tidak mendapatinya kecuali naskahnya ada di Khuzaimah Al-Ansari, Khuzaimah Al-Ansari radhiyallahu an, yang tidak aku temukan di tempat yang lainnya. Itu ayat yang berbunyi di 2 akhir At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang sangat berat ya, penderitaan yang menimpa kalian, terasa berat baginya atas penderitaan yang menimpa kalian, sangat bersemangat memberikan manfaat kepada kalian serta sangat sayang kepada orang-orang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 akhir ayat At-Taubah. Hingga sempurna Al-Qur'an 30 juz tersebut, 111 surat, yang mana para sahabat Nabi semuanya sepakat dengan Quran tersebut. Ya, sesuai dengan qiraah sab'ah, huruf sab'ah, dan juga al-urdatul ula, yakni murojaah terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril alaihissalam. Yang mushaf itu kemudian dibawa Abu Bakar, cuma 1 saja mushafnya. Ketika beliau wafat, maka beralih kepada Umar. Ketika Umar wafat, maka beralih kepada Hafsah binti Umar, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Utsman, ketika terjadi banyak kesalahan baca karena banyaknya orang masuk Islam dari berbagai orang ajam, bahkan sampai kemana-mana kan Islam saat itu di masanya Utsman, maka Utsman memanggil kembali Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran lagi, menjadi satu sebagai patokan dunia Islam. Itulah mushaf Utsmani yang sekarang kita baca. Maka orang yang paling berjasa terhadap Al-Quran yang pertama kali adalah
Abu Bakar As-Siddiq, lalu Utsman bin Affan. Berapa pahala mereka jamaah? Jariyah. Ini coba kita perhatikan sabda Nabi SAW, la yuqtal nafsun zulman illa kana libni adam al-awwal kiflun min damiha fa innahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah ada jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dosanya, karena ia yang pertama kali mencontohkan membunuh. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berapa pahalanya Abu Bakar yang meninggalkan jariyah kebaikan, kalamullah. Maka berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, a'zamun nasi fil masahifi ajra Abu Bakar. Manusia yang paling besar pahalanya terhadap Al-Quran adalah Abu Bakar. Rahmatullahi ala Abi Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Huwa awwalu man jama'a ma bainal lauhain. Dia adalah orang yang pertama kali mengumpulkan di antara dua sampul itu. Ini Al-Quran. Dan sanadnya kata Ibnu Hajar sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini mushaf Al-Quran, peristiwa penting pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang berikutnya adalah peristiwa yang ketiga, Qitalul murtaddin wa mani'iz zakah, memerangi orang-orang yang murtad serta penolak membayar zakat. Ada yang mereka murtad, ada yang masih Islam tapi menolak membayar zakat. Dan Al-Quran sudah membicarakannya, bahwa nanti akan ada orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi SAW. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah utusan Allah, dan telah berlalu sebelum Muhammad utusan Allah, yakni meninggal sebagaimana mereka meninggal. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika Muhammad nanti mati atau terbunuh kalian murtad? Kata Allah, wa may yanqalib ala akibaihi falay yadurrallaha syai'a. Siapa yang murtad, kata Allah, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, yakni tetap di atas Islamnya apapun musibah yang mereka hadapi. Ini munculnya nanti orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Apalagi di zaman jauh dari Nabi SAW, banyaknya orang-orang zindiq, KTP-nya Islam tapi memusuhi Islam, syariatnya memusuhi muslimin. Dan itu banyak, merajalela, doa, bahkan dai, profesor, doktor, dosen, dai yang kondang, tapi du'atun ala abwabi jahannam. Mereka mengajak orang kepada neraka jahannam. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita, berbicara dengan bahasa kita. Ini tokoh agama, KTP-nya muslim, bahkan tokoh agama, kadang-kadang profesor tafsir, profesor filsafat Islam umpamanya. Murtad banyak orang. Kemudian ketika demikian, maka Abu Bakar bermusyawarah. Orang-orang berpandangan bahwa
kita jangan menyerang para murtadin karena mereka terlalu banyak jumlahnya. Yang kedua, bahwa sebagian muslimin itu kurang loyal kepada kita. Buktinya apa? Mereka tidak mau bayar zakat kepada negara. Bahkan orang-orang yang menolak zakat ini mereka masih muslim, ya, sehingga kita taklif mereka saja, ya. Kita tunda biar mereka lunak. Ketika telah kuat Islamnya, maka mereka akan membayar zakat dengan sendirinya. Bagaimana Abu Bakar bersikap? Wallahi la uqatilannahum, demi Allah aku benar-benar akan memerangi mereka. Tegas Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu di masa Islam orang yang sangat lembut hatinya. Saking lembutnya, kalau membaca Quran nangis. Makanya ketika Nabi mengatakan kepada orang-orang, suruh Abu Bakar jadi imam. Ya Rasulullah, Abu Bakar kalau baca Quran itu nangis. Suruh yang lain. Muru Abu Bakrin an ya'uma bin nas. Karena dia sangat lembut hatinya. Tapi ketika sudah di masalah pelik, dia menunjukkan, ya, kehebatannya. Demi Allah, aku akan memerangi mereka. Ya. Lau mana'uni anaqan au iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum ala man'iha. Seandainya mereka tidak membayar meskipun anak onta atau tali untuk menarik gembalaan onta yang dahulu mereka pernah bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka karena penolakan tersebut. Berkata Umar ketika ia merenung, ya, aku melihat Allah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka. Dan aku yakin Abu Bakar yang benar diperangi dengan mengutus banyak pasukan. Meskipun jumlahnya terbatas, ya, mengirim Ikrimah bin Abi Jahal, mengirim Syurahbil bin Hasanah, ya, mengirim Zaid saudaranya Umar bin Khattab, dan yang paling tinggi adalah sang pedang Allah, yakni Khalid bin Al-Walid, Saifun min suyufillah, hingga menang. Semenjak itu, ya, bahkan sebelum itu, ketika Khalid itu jadi komandan perang, tidak pernah kalah satu kali pun. Dan pertama kali ia memimpin pasukan perang adalah di zaman Nabi SAW, ya, dengan kondisi yang terdesak karena 3 pemimpinnya tewas, gugur, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, lalu siapa lagi? Zaid bin Harithah, lalu yang ketiga Abdullah bin Rawahah, meninggal semua dalam perang Mu'tah. Hingga muslimin yang hendak yang dengan sedikit itu diselamatkan Khalid hingga pulang ke Madinah dalam kondisi selamat. Maka Nabi menjulukinya sebagai Saifun min suyufillah atau Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dan Abu Bakar cuma 2 tahun kepemimpinannya. Sepanjang itu dipimpin Khalid, menang semua. Ya, menang semua. Adapun yang ketika menyerang kabilah Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab, yang membunuh dia itu adalah Al-Wahsy, bukan Khalid. Wahsy adalah budak hitam yang dulu bunuh siapa? Hamzah pada perang
Uhud. Sekarang dia masuk Islam. Dan dia mencari mana Musailamah. Dia tombak dari jauh, terkena dan meninggal. Kata Wahsy, qataltu afdalan nasi fil jahiliyah wa qataltu syarran nasi fil Islam. Aku pernah membunuh orang terbaik ketika masih jahiliyah, dan aku juga pernah membunuh orang terburuk pada masa aku berislam, yakni Hamzah dan Musailamah al-Kadzdzab. Tapi Khalid, pemimpin tertinggi, selalu menang. Maka kondisi menjadi aman kota Madinah selama 2 tahun hingga Allah Ta'ala mewafatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sementara ia telah terbaik dalam melayani umat. Kemudian berikutnya kita singkat-singkat, agak panjang ini cerita dari banyaknya kemurtadan di zamannya Abu Bakar. Mungkin kita baca sedikit ya. Seperti umpamanya Al-Aswad Al-Ansi. Ada seorang tokoh namanya Al-Aswad Al-Ansi. Dia yang mengaku nabi palsu. Orang ini sudah pernah bertikai di zaman Nabi SAW. Sampai Nabi wafat, dia semakin besar pengaruhnya di Yaman. Yaman dahulu sempat takluk kepada Islam. Makanya Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib, mengirim Abu Musa, mengirim Mu'adz bin Jabal untuk menjadi wali kota di Yaman. Tapi kemudian ditaklukkan oleh Al-Aswad Al-Ansi hingga banyak penduduk Yaman yang murtad. Subhanallah, murtad jemaah. Dulu Islam, sekarang murtad. Apakah ada sahabat Nabi yang murtad? Sahabat Nabi adalah 3 definisinya, Man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin wa mata ala dzalik fa huwa sahabi. Siapa yang menemani Nabi, menemani atau melihatnya, menemani seperti orang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, atau yang melihatnya dalam keadaan beriman, yang ketiga mati di atasnya, sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya Allah ridho kepada mereka, yang jumlah mereka saat turun ayat Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Nabi di bawah sebuah pohon. Jumlah mereka 1.400 orang. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan ada sebuah hadis yang mungkin bisa kita kaitkan, yakni tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana datang orang-orang ke telaga Nabi. Nabi mengatakan ana faratukum al-haud. Aku mendahului kalian menunggu di telaga. Kata Nabi, datang orang-orang yang aku mengenali mereka. Fahtuniju, malaikat menghalaunya. Kata Nabi, mereka umatku. Kata malaikat, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Kata ahli ilmu, sebagian mereka adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Maka seorang tabi'in yang menyampaikan hadis ini, yang bernama Ibnu Abi Mulaikah atau Ibnu Abi Lailah, dia berkata, Allahumma inni na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murtad atau terkena fitnah. Nah, baik, kita mendengarkan azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Baik. Al-Aswad Al-Ansi, salah satu dari tokoh yang mengaku nabi palsu hingga menyebabkan banyak orang-orang murtad di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Di zaman sahabat besar Muhammad pun baru kemarin meninggal, banyak orang murtad. Apalagi di zaman Dajjal nanti ketika turun, maka lebih berat ujiannya. Bahkan Dajjal media sosial itu sudah sangat berat. Ya. Dan ada screenshot dari seorang teman, dia diajak untuk murtad sebagaimana dirinya. Dia mengatakan, wahai temanku, mari kita belajar lagi, ya kan? Belajar lagi. Dia kena syubhat di medsos hingga menjadi ateis dan ingin mengajak saudara seperti dirinya ateis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian segera beramal sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Arti syubhat itu begitu sulit dikenali, seperti kita tidak bisa melihat di waktu gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari beriman, sorenya kafir. Subhanallah. Tidak butuh 1 pekan, setengah hari. Atau di waktu malam beriman, di sore harinya kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena menjual agamanya dengan dunia. Maka kita
kebutuhan kita kepada istiqamah serta sabat di atas agama begitu besar. Maka tidak boleh orang yang sudah merasa dia ngaji kemana-mana, kemudian dia juga hafal ini dan itu, punya banyak teman, kemudian ia lupa untuk meminta sabat, keteguhan dalam beragama. Ya. Kata Anas atau istri Nabi SAW, Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai Rasulullah, alangkah seringnya Anda membaca doa ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati anak Adam semuanya berada di jari-jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dia membolak-balikkan sekehendaknya. Kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah tambah memalingkan mereka. Apa yang bikin mereka berpaling? Dunia. Dunia itu tidak mudah ujiannya, berat. Ya, berat. Karena bisa menolak kebenaran. Merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, apalagi dia punya teman atau sokongan orang-orang tokoh masyarakat seperti mereka ini. Ada yang ketakutan, ya kan, hingga mereka murtad, bahkan mengakui kenabian Al-Aswad Al-Ansi. Singkat cerita bahwasanya ya, seorang sahabat Nabi diberi tugas. Di antaranya adalah Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu. Faedah, Fairuz itu ada dua. Fairuz sang Majusi, Fairuz sahabat Nabi. Fairuz sahabat Nabi namanya Fairuz Ad-Dailami dari suku Dailam. Kalau yang Majusi siapa namanya? Yang bunuh Umar? Abu Lu'lu, itu namanya Fairuz Al-Majusi. Fairuz ya, saat itu mengendap, dan Aswad ini, Al-Ansi ini banyak pengikutnya, bahkan dia itu punya 4.000 pasukan. Ya, 4.000 pasukan. Jumlah yang cukup banyak. Nah, atau mungkin dia atau itu pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab, saya lupa. Kemudian saat itu dia sedang mabuk berat. Sementara istrinya itu adalah wanita baik yang terpaksa karena suaminya dibunuh oleh dia, terus diambil sebagai istri untuknya. Ketika datang Fairuz Ad-Dailami, maka kerjasama. Maka ditangkap sementara dia sedang mabuk berat, ya kan, ditangkap kepalanya, kemudian digorok lehernya hingga dia menjerit keras melebihi binatang ketika disembelih. Maka pengawalnya berkata, ada apa di rumah? Kata istrinya, Nabi kalian sedang menerima wahyu. Maka mereka diam. Kemudian tak lama dari itu atau di pagi harinya, maka muslimin yang masih kokoh keislamannya dan orang-orang musyrik yang tidak suka dengannya, maka mereka menampakkan diri, dan muslimin mengatakan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya orang itu adalah Abhalah, Al-Aswad Al-Ansi adalah pendusta. Maka orang-orang Yaman atau Son'a tercerai-berai hingga akhirnya terkondisikan di daerah Yaman. Itu singkat ya dari cerita Al-Aswad Al-Ansi, seorang nabi palsu. Allahu a'lam. Baik, sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silahkan coba. Oke, silakan. Dari masalah murtad itu ya, sebenarnya kan mereka ketemu dengan Rasul, mendapat di penang saya yang baik kan seharusnya
subuh dan sebagainya. Yang mendasari mereka Nah, yang pertama bahwasanya para sahabat Nabi itu orang-orang yang Allah jamin agamanya dan bagus agamanya. Tapi di antara mereka ada orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya. Mereka teruji dengan dunia. Ya. Kalau bertanya, kenapa bisa? Kita katakan bahwasanya iblis lebih hebat daripada orang di zaman Nabi. Karena iblis diajak dialog langsung dengan pencipta alam semesta, mengetahui kebesaran Allah, tapi dia membangkang. Apalagi sekedar bertemu Nabi SAW, enggak menjamin. Orang yang sekarang sebagai pendakwah sekalipun, kalau hidup di zaman Nabi belum tentu jadi pengikut Nabi SAW, karena beratnya ujian di zaman dahulu, enggak mudah, ya. Kecil pengikutnya, bahkan macam-macam ujiannya, hingga hijrah, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan seterusnya, berat, tidak mudah, ya. Sehingga dari sini kita dapat faedah besar bahwasanya kita diperintahkan untuk senantiasa meminta kepada Allah hidayah, keteguhan hati sampai mati. Di antara doa tersebut adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang lainnya, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, demikian. Nah, Allahu a'lam. Ada yang lain cuma? Baik, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.